Shalom teman-teman, kita ketemu lagi di dalam Intimate Project 47, Lost Yet Found. Teman-teman, kita hidup di dalam sebuah relasi dengan banyak orang di dalam kehidupan kita. Nah, dalam sebuah relasi, ada kalanya kita merasa kita dekat dengan seseorang, tapi ada kalanya juga kita merasakan rasa jauh, rasa terasing, rasa hubungan yang tidak erat dengan seseorang atau sekelompok orang tertentu. Misalnya kalau di dalam keluarga, ada kalanya kita merasa kita dekat sekali dengan orang tua atau saudara. Kita bisa cerita banyak hal, kita bisa pergi kemana-mana jalan-jalan, saling menerima dan punya hubungan yang harmonis. Tetapi ada kalanya juga dalam relasi kita di keluarga, kita merasa nggak nyambung sama orang tua. Kita kurang bisa saling mengerti dan akhirnya marah satu sama lain dan hubungannya bisa jadi jauh. Atau mungkin dengan teman-teman kita, di dalam pergaulan kita, kadang kita bisa main bareng, kadang kita bisa cerita bareng. Tapi ada juga kadang karena satu dan lain hal kita merasa hubungannya jadi renggang. Hubungannya jadi nggak bisa dekat lagi dan jadi lumayan jauh. Teman-teman, hal ini juga mungkin terjadi di dalam kehidupan hubungan kita dengan Tuhan. Ketika engkau dan saya ikut Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan tidak otomatis langsung jadi baik-baik saja, happily ever after, sampai akhir hidup kita bisa dekat terus sama Tuhan dan sampai akhir kita nggak akan ada masalah dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kalau boleh jujur, malahan kayak hubungan lainnya, relasi kita sama Tuhan tuh kayak naik turun, pasang surut. Rasanya kadang kita merasa deket banget sama Tuhan, tapi ada kalanya kita merasa kita jauh banget dari Tuhan dan kita rasanya nggak bisa merasakan Tuhan. Bahkan kalau boleh jujur, lebih banyak mungkin kita merasakan kita terasing. Atau kita kayak merasa asing sama Tuhan, nggak lagi deket sama Tuhan. Bahkan di dalam masa-masa seperti ini. Akhirnya kita merasa jauh dan kita udah kebal rasanya. Kita masih datang ke gereja, kita masih jadi orang Kristen, tapi kayaknya kita susah lagi untuk merasakan yang namanya kedekatan dengan Tuhan. Dan kita masih merasa kita asing, jauh dari Tuhan. Bahkan setelah kita bertahun-tahun menjadi orang Kristen. Dan itu sesuatu hal yang mungkin sangat lumrah, sangat wajar kita alami di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Terutama bagi kita yang mungkin sudah dari lama menjadi orang Kristen. Dari lama kita sudah lahir di keluarga Kristen, sehingga sekarang ketika kita merasakan rasa jauh itu kita bingung apa yang harus kita lakukan. Teman-teman, mungkin itulah yang dirasakan di dalam perumpamaan yang Yesus ceritakan di Lukas 15 ayat 11 sampai dengan 32. Kisah yang terkenal yang mungkin kita tahu dari sejak sekolah minggu, yang seringkali diberi judul perumpamaan tentang anak yang hilang. Allah di sini kalau kita hafal ceritanya diceritakan sebagai seorang bapak yang punya dua anak, yang sulung dan yang bungsu. Yang bungsu kurang ajar, hilang, pergi dari rumah, hilang dalam dosa kita katakan. Lalu ketika dia sudah kehabisan segala sesuatu, tidak berdaya, dia kembali pulang ke rumah dan sang bapak menerima dia kembali. Perumpamaan ini bagi kita mungkin mengisahkan soal kita yang terhilang dalam dosa, belum percaya, lalu diselamatkan oleh sang bapak yang mencari dan menemukan kita. Teman-teman, tentu ini betul, tetapi sebetulnya ayat-ayat ini, perumpamaan Yesus ini juga menggambarkan sebetulnya sebuah pola di dalam kehidupan iman Kristen kita. Bukan hanya ketika kita belum percaya, tetapi ketika kita sudah percaya. Bukan hanya soal keselamatan, tetapi ada kalanya kita sebagai anak-anak sang Bapa itu kita merasa terhilang. Kita merasa jauh, kita masih anak sang Bapa. Tetapi seperti yang dikatakan oleh bapak-bapak gereja, oleh reformator gereja, kita butuh untuk selalu bertobat, selalu untuk kembali. Mungkin pada awalnya kita merasakan ketika kita jauh, terasing dari Tuhan, sebagai anak-anak, kita merasa awalnya biasa aja. Kita merasa senang, kita merasa bebas. Tapi lama-kelamaan kita merasa kita terasing. Kita nggak lagi sadar kita punya Bapa. Kayak kita udah nggak punya rumah lagi. Apakah kita merasakan seperti itu sekarang? Kita tidak merasa at home ketika kita di gereja, ketika kita beribadah, ketika kita saat teduh, rasanya kita terasing sekali dari Tuhan. Teman-teman, bayangkan kalau kita punya hubungan yang tidak enak. Pasti lama-lama itu sesuatu itu mengganjal dan terkadang itu yang terjadi. Kita struggle dan kita merasa terasing dalam hubungan kita dengan Tuhan. Nah, kalau kita sama-sama renungkan perumpamaan ini, teman-teman, kita bisa jadi ada dua tipe dari anak dari sang bapak. Kita bisa jadi dua tipe dari kedua anak ini. Seperti anak bungsu yang kita sukanya kurang ajar, suka terang-terangan lari, suka terang-terangan kabur, nggak peduli sama sang bapak.
lalu anggap bapaknya mati, lebih senang sama harta warisan dari bapaknya, lebih senang jauh, lalu sadar, kapok, lalu kembali kepada sang bapak. Tetapi sebetulnya ada banyak dari kita juga yang mungkin merasakan kita seperti si sulung. Sebetulnya sulung juga adalah salah satu anak yang hilang, yang selama ini ada di rumah bareng-bareng sang bapak, taat sekali, anak yang sangat terkesan sangat baik, melakukan segala sesuatu yang diperintahkan, tidak pernah lari dari rumah, seperti sang bungsu. Tapi ketika sang bungsu itu pulang, justru si sulung, sang kakak, yang tidak bisa terima. Padahal kalau dia tiap hari bersama bapaknya, dia tahu betapa bapaknya mengasihi kedua anaknya. Dan seharusnya si sulung menerima kembali bahwa ayahnya itu senang bahwa adiknya pulang. Tapi si sulung tidak senang ketika adiknya pulang. Bisa jadi si sulung selama ini bersama-sama dengan bapak, tetapi dia tidak tahu apa yang menjadi kerinduan sang bapak. Bersama-sama dengan sang bapak, setiap hari di rumah tidak pernah kabur. Tetapi dia juga orang yang terhilang, yang tidak pernah mengenal bapak. Teman-teman, kita bisa jadi si bungsu yang terang-terangan melawan Tuhan, terang-terangan gak peduli sama Tuhan. Atau seringkali kita bisa juga jadi si sulung yang terkesan berada bersama-sama dengan sang bapak, tetapi yang sebetulnya hanya terkesan kenal, tapi tidak sebetul-betul kenal sang bapak. Apa yang bapak cintai, apa yang bapak senangi. Dan kita tidak bisa bersuka cita bersama dengan apa yang membuat bapak kita senang. Teman-teman, kehidupan kita sekarang mungkin ada dalam sebuah perasaan kita jauh, gak deket sama Tuhan. Kita merasa terasing, kayak merasa bukan rumah lagi. Dan bahkan kita merasa kita sudah mengecewakan Tuhan. Dan kita merasakan sekarang mungkin kita sedang lari dari Tuhan. Teman-teman, sama seperti kedua anak ini, entah yang mana, anak bungsu ataupun anak sulung, kenyataannya engkau dan saya akan selalu mengecewakan sang bapak. Engkau dan saya adalah orang-orang yang gagal mengenal sang bapak. Engkau dan saya adalah orang-orang yang baik berada di rumah ataupun tidak berada di rumah bersama sang bapak pun, kita gagal mengenal dia. Tetapi teman-teman, berita baiknya, fokus dari perumpamaan ini sebetulnya bukan berkisah soal sang anak. Sebetulnya fokusnya bukan sang anak yang jadi pahlawan, dia kembali, atau sang anak sulung yang hebat yang tidak pernah meninggalkan rumah. Tidak. Tapi justru fokus dari perumpamaan ini adalah sang bapak yang tidak pernah berhenti menunggu, tidak pernah berhenti berlari, mengejar anaknya, mendekap anaknya, bahkan ketika anak itu masih jauh. Sang bapak itu yang rela berlari, sebuah hal yang sangat memalukan pada saat itu. Dia meninggalkan kehormatannya, tidak peduli apa kata orang. Dan bahkan bisa dikatakan dia adalah dalam tanda kutip bapak yang terhilang, dengan dia menanggung malu karena anak-anaknya. Kita bisa mengecewakan Tuhan. Kita bisa merasakan kita terasing. Kita merasakan kita jauh dari Tuhan. Tetapi itu tidak pernah bisa membuat Tuhan kurang mengasihi kita. Itu tidak pernah bisa membuat Tuhan tidak menunggu kita untuk kembali. Sehingga apapun yang terjadi sekarang, kita merasakan kita sedang dekat sekali, atau kita sedang merasakan cukup jauh dengan Tuhan, Tuhan selalu menunggu, Tuhan selalu menerima kita. Seringkali ketika kita mencari Tuhan, kitalah yang salah dalam mencari. Teman-teman, seorang bernama Meister Eckhart berkata, God is at home. It is we who have gone for a walk. Tuhan sudah berada di rumah. Kitalah yang pergi untuk jalan-jalan keluar, karena kita tidak menginginkan Tuhan. Teman-teman, membaca perumpamaan ini, itu seharusnya membuat kita berkaca, atau membuat kita merasa nggak nyaman dengan kondisi kita sekarang. Entah kita ada dalam posisi anak bungsu yang memang terang-terangan merasa jauh, merasa kapok, merasa kotor, tidak berharga. Atau kita jadi anak sulung yang merasa nyaman, merasa enak, merasa sudah berbakti buat Tuhan. Kedua-duanya seharusnya membuat kita merasa tidak nyaman ketika kita merasakan perumpamaan. Membaca perumpamaan. Supaya apa? Supaya kita mau kenal lagi sang Bapa. Supaya kita mau berlari lagi kepada sang Bapa. Kedua-duanya ditunggu oleh Bapa. Kita selalu dipanggil untuk sadar diri. Teman-teman, Dia tidak pernah berhenti memanggil kita. Saat ini, walaupun kita merasa Tuhan itu rasanya asing, Dia tidak pernah berhenti memanggil dan menunggu kita
bahkan berlari mendapatkan kita. Karena itu kita selalu hilang, kita selalu lost. Tetapi di balik kita selalu lost, merasa terasing, kita juga selalu found, ditemukan. Di tengah keterhilangan kita sudah ditemukan oleh Tuhan. Maukah engkau kembali kepada Bapa? Apapun yang terjadi, Tuhan menerima kita, mendekap kita, memeluk kita. Dan Dia selalu bersama-sama dengan kita. Teman-teman, inilah anugerah Tuhan. Apapun yang terjadi, Dia menerima kita. Kita nggak merasa dituntut atau dipaksa untuk mengasihi Allah. Tetapi karena kita sudah terlebih dahulu ditemukan dan dikasihi oleh Allah. Teman-teman, karena itu mari kita renungkan beberapa hal. Yang pertama, berkaca dari perumpamaan ini, mungkin teman-teman bisa sambil baca sedikit-sedikit, baca secara singkat. Berkaca dari perumpamaan ini, teman-teman, apakah kamu merasa sekarang ada dalam posisi anak bungsu yang sukanya lari, suka terang-terangan melawan Tuhan? Atau kita merasa seperti si sulung seringkali? Kita merasa safe, nyaman, tapi sebenarnya kita nggak kenal Tuhan. Kalau kita berkaca pada perumpamaan ini, teman-teman boleh ambil waktu untuk baca. Kira-kira dalam posisi seperti siapa kita sekarang? Dan kenapa? Mungkin kita bisa jelaskan apa yang membuat kita sekarang merasa jauh dari Tuhan, membuat kita sekarang sulit kenal Tuhan, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, teman-teman, dalam perjalanan hidupmu sejauh ini, mari kita coba pikirkan dan renungkan. Apa yang paling rawan menjauhkan hubungan kita dengan Tuhan? Dalam perjalanan hidup kita, apa yang paling rawan menjauhkan hubungan kita dengan Tuhan? Apa yang paling rawan dan bisa seringkali menjauhkan hubungan kita dengan Tuhan di dalam perjalanan hidup kita? Mungkin itu hal-hal yang seringkali sepele, tetapi yang terus-menerus kita ulangi di dalam hidup kita. Apa yang paling rawan menjauhkan hubungan kita dengan Tuhan? Lalu yang ketiga, teman-teman, coba baca kembali Lukas 15 ayat 11-32. Coba baca kembali perumpamaan ini. Mari kita coba resapi dan hayati. Ketika sang bapa itu melihat anak bungsu dan berlari menghampirinya. Sebuah kejadian yang begitu dramatis. Menurutmu apa yang sang bapa itu pikirkan dan rasakan? Apa yang ada di luapan hati dari sang bapa ketika dia melihat anak bungsu yang sudah dia tunggu begitu lama? Coba pikirkan dan resapi adegan ini dalam hidup kita. Kira-kira apa yang ada di luapan hati sang bapa? Dan yang terakhir, jika Bapa itu meluapkan kasihnya dengan boros bagi kita yang terhilang, yang ditemukan kembali, kira-kira dalam hidupmu sekarang bagaimana engkau dan saya seharusnya merespons kasih Allah ini? Bagaimana kita bisa merespons kasih Allah ini, teman-teman? Sebutkan beberapa hal yang mungkin bisa jadi respons kita ketika kita menghayati kasih Allah yang menemukan kita, yang terhilang, yang merasa terasing. Dimanapun dan kapanpun kita berada, seberapapun kita merasa terhilang, Tuhan selalu menunggu kita. Dia mendekap kita dan menunggu kita. Pulang dan pulang. Tuhan menolong kita. God bless you all.